Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Bidesani, NIM 2019-021-0113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembedaan Pupuk Kandang Ayam dan Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011, produksi kakao di Indonesia masih relatif rendah, yaitu baru mencapai rata-rata sekitar 532,17 kg per hektar. Apabila dilihat dari sisi ekonominya, Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 menyatakan bahwa kakao memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena sebagian besar budidaya kakao diusahakan melalui perkebunan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan kakao semakin meningkat, padahal produksinya menurun. Kementerian Pertanian tahun 2012 menyatakan bahwa sebanyak 235.000 hektar tanaman yang kurang produktif terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang. Dan sebanyak 145 hektar tanaman kakao tidak terawat dan kurang pemeliharaannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kakao di Indonesia adalah dengan menggunakan bahan tanam yang bermutu, media tanam yang tepat, dan pemupukan yang tepat. Hal ini diungkapkan oleh Setia Mijaja tahun 1986. Novizan 2007 mengungkapkan bahwa manfaat dari pupuk organik adalah dapat memperbaiki kesuburan kimia, fisik, dan biologi tanah. Sedangkan menurut Susanti tahun 2016, penggunaan pupuk organik merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk organik cair terhadap pertumbuhan bibit kakao. Yang kedua, berapakah dosis yang tepat pada masing-masing pupuk organik untuk pertumbuhan bibit kakao. Selanjutnya, tujuan dari saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk organik cair terhadap pertumbuhan kakao. Yang kedua, mengetahui jenis pupuk kandang yang terbaik dengan dosis yang tepat yang sesuai untuk pertumbuhan bibit kakao. Yang selanjutnya yaitu jenjang pustaka. Yang pertama, hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tarigan, Sitepu, dan Lahai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit kakao terhadap pemberian pupuk organik cair dan pupuk kandang ayam dengan dosis perlakuan pupuk kandang ayam sebesar 0, 150-300 gram per polybag dan dosis pupuk organik cair sebesar 0, 15, 30-45 cc per liter terhadap pengamatan tinggi tanaman bibit kakao selama 14 hari masa setelah tanam tidak jauh berbeda dengan tinggi tanaman bibit kakao yang diamati pada umur 12 hari masa setelah tanam. Sedangkan, menurut penelitian Nurwijayanti, Tabran, dan Edward tahun 2012 menunjukkan bahwa respon bibit kakao terhadap pemberian berbagai pupuk organik dengan pupuk pelengkap cair yang disemprotkan pada selang waktu yang berbeda terhadap perlakuan jumlah helai daun memberikan hasil rata yang sama antara perlakuan pupuk organik dan pupuk pelengkap cair. Yang selanjutnya yaitu budidaya kakao dan pemupukan memiliki hubungan yang sangat erat untuk memenuhi nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman saat dalam masa pembibitan. Pemupukan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya kakao. Hal ini dikarenakan pupuk organik akan menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sewaktu dalam masa pertumbuhan seperti N, P, K, dan unsur hara lainnya. Menurut Setiawan 1998, ketiga jenis unsur hara ini sangat penting diberikan karena masing-masing memiliki fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, dengan tersedianya unsur hara ini, maka akan meningkatkan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas pada tanaman kakao. Yang selanjutnya yaitu tata cara penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan ini, saya menggunakan metode rancangan percobaan faktorial ganda dengan faktorial pertama yaitu pengaruh pupuk kandang ayam dan faktorial kedua yaitu pengaruh pupuk organik cair yang disusun dalam rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan pada setiap percobaan sehingga terdapat 18 unit percobaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah faktor pupuk kandang ayam. Pupuk kandang ayam terbagi menjadi 3 perlakuan. Yang pertama perlakuan 1 yaitu sebagai kontrol dengan dosis
pupuk 0 gram per polybag itu diulang selama 3 kali. Yang kedua adalah perlakuan 2 dengan dosis 150 gram per polybag yang diulang sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga yaitu pupuk kandang ayam dengan dosis 300 gram per polybag yang diulang sebanyak 3 kali. Faktor yang kedua yaitu pupuk organik cair. Pupuk organik cair juga terdiri dari 3 perlakuan. Yang pertama sebagai kontrol yaitu 0 cc per liter air. Yang kedua sebagai perlakuan kedua yaitu 30 cc per liter air. Dan perlakuan ketiga yaitu 45 cc per liter air. Di sini saya akan menjelaskan skema penelitian. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan bahan tanam. Di sini saya menggunakan bahan tanam berupa benih kakao yang berjumlah 36, di mana 18 yang digunakan untuk penyemaian dan 20 benih digunakan sebagai benih cadangan apabila terdapat kerusakan pada saat penyemaian. Biji bagian pangkal dan ujung tidak digunakan sebagai bahan tanam. Hal tersebut diungkapkan oleh Siregar, Riyadi, dan Nuraini pada tahun 2009. Selanjutnya adalah menyiapkan tempat. Penyiapan tempat pembibitan kakao meliputi penyiapan bedengan dan penyiapan naungan. Selanjutnya adalah melakukan penyemaian benih. Benih disemai sejajar dengan jarak 2,5 kali 5 cm. Penyemaian benih ini berlangsung selama 4-5 hari. Selanjutnya yaitu persiapan wadah dan media tanam. Wadah yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah polybag yang berukuran 25 kali 30 cm yang diberi lubang pada setiap polybagnya. Sedangkan media tanam yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu tanah topsoil. Selanjutnya adalah pemindahan bibit ke polybag. Pemindahan bibit dilakukan pada saat bibit telah berkecambah dan ukuran maksimal 0,5 cm. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit ini terdiri dari 3. Yang pertama meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan selama 120 hari terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, dan bobot basah akar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel pengamatan yang akan saya amati pada penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur menggunakan meteran dengan satuan cm. Cara pengukurannya yaitu mengukur bibit kakao dari ujung atas hingga ujung bawah. Yang kedua yaitu diameter batang. Diameter batang diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan milimeter. Yang ketiga yaitu jumlah daun atau helai. Jumlah daun yang dihitung adalah daun yang telah membuka sempurna. Yang selanjutnya yaitu bobot basah tajuk. Bobot basah tajuk ditimbang menggunakan timbangan analitik dengan satuan gram. Selanjutnya bobot kering tajuk. Begitupun dengan bobot kering tajuk ditimbang menggunakan timbangan analitik dengan satuan gram. Perbedaannya pada bobot kering tajuk dikeringkan terlebih dahulu dengan suhu 75 derajat Celcius dalam oven selama 24 jam. Kemudian bobot basah akar. Bobot basah akar diukur dengan cara membersihkan akar terlebih dahulu, kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan analitik dan satuan gram. Selanjutnya analisis data. Analisis data pada pengamatan yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan uji analisis ovarian atau ANOVA dengan taraf 5%, sedangkan untuk faktor perlakuan apabila terdapat perbedaan nyata antar perlakuan dilakukan uji lanjut di MRT atau Duncha Multiple Rank Test pada taraf 5%. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Disajikan dalam bentuk foto atau gambar. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada proposal ini terlampir seperti pada slide. Selanjutnya yaitu layout penelitian. Layout penelitian yang pertama berupa lampiran 1 yaitu layout penelitian. Yang lampiran kedua berupa layout kebutuhan tanah yang akan dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Namun, sebelum saya tutup, izinkanlah saya mengungkapkan quotes yang saya miliki. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.